様ありがとう。Mengingat cerita terakhir di season 1, bila seluruh menyuruh terpidana mati untuk membunuh Sakamoto dan keluarganya, dan Sakamoto sudah mengerti itu. Dan kini langsung diperlihatkan saja aksi keempat terpidana mati itu. Mereka membunuh orang di berbagai tempat yang sudah berada di daftar listnya. Pertama, ini bernama Dam, melakukan aksinya dengan sangat kejam. Dan Dam itu saat melihat ekspresi seseorang yang dia bunuh, dia itu sangat senang. Beralih ke salah satu ruangan gedung, terlihat seseorang sedang mempersiapkan dirinya untuk mengikuti ujian pembunuh. Namun seketika tubuh seseorang itu langsung tercincang-cincang. Dan yang melakukan itu adalah terpidana mati nomor 2 yang bernama Apat. Dan gilanya Apat itu lalu menata tubuh orang itu layaknya sedang menjemur ikan. Langsung beralih ke nomor 3. Ini bernama Minimalis. Dia juga sudah membuat orang menjadi bola kecil. Namun itu masih belum cukup bagi Minimalis. Masih butuh banyak lagi untuk memuaskan nafsunya. Masih satu lagi, nomor 4. Ini bernama Sou. Dia yang sedang enak-enak. Dia mendapat pesan dari 3 temannya itu tentang aksi mereka. Sou pun masih tenang, walaupun teman-temannya sudah beraksi karena dia menganggap terburu-buru itu tidak baik. Dan mungkin setelah itu dia juga akan beraksi. Lalu beralih ke toko Sakamoto. Wutang yang masih berada di toko Sakamoto, setelah menceritakan apa yang dia tahu tentang seluruh dan 4 terpidana mati itu kepada tim Sakamoto, kini Wutang lalu berpamitan akan pergi. Karena Wutang akan melanjutkan penyelidikan terhadap seluruh ataupun Mr. X. Dan tak lupa juga, Wutang meminta ke Sakamoto untuk menjaga Sautan. Wutang lalu berjalan pergi. Sebelum keluar dari pintu, Wutang masih berpesan lagi kepada tim Sakamoto untuk mereka berhati-hati terhadap 4 napi yang diceritakan itu. Karena mereka membunuh hanya untuk kesenangan. Dan mereka psikopat yang berbahaya ketimbang para mafia dan pembunuh bayaran biasa. Pada keesokan hari, Sakamoto, Shin dan Sautang, mereka bertiga pergi ke rental video. Sesampainya di lokasi rental video, Sakamoto memberitahu ke penjual bila Sakamoto membutuhkan informasi tentang terpidana mati yang kabur itu. Penjual lalu memberitahu lokasi kaset di raknya untuk mereka memilih sendiri. Shin dan Sautang lalu memilih saja. Selesai memilih, Sakamoto lalu membayar dan langsung menonton. Beralih ke order, terlihat mereka sudah berkumpul di satu mobil. Hyo, Nagumo, Osaragi, Shishiba, dan kakek Takamura. Mereka sedang membicarakan tentang terpidana mati yang kabur itu. Dan Hyo yang sudah tahu itu, karena para napi itu sudah membuat masalah dengan order, khususnya seluruh mereka bakal dihabisi oleh Hyo. Dan Nagumo juga setuju tentang itu. Namun Shishiba masih tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh Slun. Kenapa mereka membuat masalah seperti itu? Mereka yang terus ngobrol, kakek Takamura yang hanya diam. Di saat itu ada seekor lalat terus berterbangan di samping kakek Takamura. Hyo yang mengerti itu menyuruh mereka semua untuk merunduk. Dan seketika beralih ke Sakamoto. Dengan menonton film tadi, Shin sampai heran karena setiap nonton film Sakamoto mesti malah molor. Setelah mereka selesai menonton, mereka lalu pulang. Namun terlihat Sakamoto yang berjalan sendiri. Sesampainya di depan tokonya, Masimo yang berada di atap toko, dia mengarahkan tembakannya ke Sakamoto. Sakamoto yang mengerti itu, dengan lincahnya Sakamoto terus menghindari peluru Masimo. Dan bahkan
Satu peluru Massimo bisa ditangkap menggunakan sumpit oleh Sakamoto. Massimo lalu berhenti menembak, mengatakan bila Sakamoto sangat luar biasa karena bisa menghindari 99 peluru yang ditembakkan oleh Massimo. Sakamoto menanggapi, menurut Sakamoto masih ada satu yang meleset. Dari situ, Sakamoto malah meminta Massimo untuk menembak lagi. Namun saat itu, terlihat Shin datang mendekat ke Sakamoto. Dia mengatakan bila Shin tidak peduli seberapa keras Sakamoto berlatih, karena pada akhirnya Sakamoto akan mati. Dan seketika, dan ternyata Sakamoto sudah tahu bila Shin itu adalah Nagumo. Setelah Nagumo ketahuan, Nagumo lalu memberitahu ke Sakamoto jika Sakamoto dan timnya sudah memburu para terpidana mati itu yang disewa oleh Slur. Maka dari itu, karena order sudah mengambil tindakan, Nagumo meminta ke Sakamoto dan karyawannya untuk istirahat saja. Mendengar itu, Sakamoto menanggapi, "Tidak, terima kasih. Karena semuanya tidak akan berubah jika tim Sakamoto tidak mengambil tindakan. Karena Sakamoto membutuhkan informasi mengenai Slur dari mereka. Dan Sakamoto menginginkan itu sebelum mereka mati." Mendengar itu, Nagumo malah memberitahu ke Sakamoto bila musuh memandang Sakamoto itu hanyalah rank B dan rank Nagumo adalah rank S. Dengan kata lain, Sakamoto dianggap kelas rendah bagi mereka. Itu pun sampai membuat heran Sakamoto. Beralih ke Shin dan Saotang. Ternyata mereka berdua sedang belanja di minimarket, membeli material untuk merenovasi toko Sakamoto. Karena akhir-akhir itu banyak lubang di dinding toko. Saotang yang malah asik dengan hewan di toko itu, Shin meminta ke Saotang untuk cepat menyelesaikan tugasnya karena Shin masih memikirkan psikopat yang sedang berkeliaran itu. Saotang yang mendengar ucapan Shin, dia malah meminta ke Shin untuk santai dulu karena Saotang pikir Sakamoto kuat dan bisa mengurus mereka. Shin membalas, bukan begitu maksud Shin. Karena menurut Shin, Shin dan Saotang selama ini hanyalah beban bagi Sakamoto. Dan jika ingin berguna bagi Sakamoto, tidak harus bergantung terus dengan Sakamoto dan harus menjadi lebih kuat. Shin yang terus berbicara, Saotang malah asik bermain dengan Heli. Namun tiba-tiba para hewan-hewan di situ malah berisik, seakan menyadari ada musuh. Dan benar saja, So sudah berada di situ. So yang melihat Heli menggonggong terus, So lalu mengatakan, "Di saat kalian bertemu dengan musuh berbahaya, satu-satunya hal yang bisa kalian lakukan hanyalah menggonggong. Padahal pilihan yang terbaik yang perlu kalian ambil adalah cukup dengan melarikan diri." Melihat kedatangan So itu, Saotang lalu menanyakan siapa sebenarnya dia. So menjawab bila dia dulunya adalah tentara. Dan karena So sering sekali melihat para pejuangnya gugur, itulah kenapa So mendedikasikan hidupnya untuk memberi akhir yang indah bagi kisah mereka. So bahkan memberi gambaran si gendut berkacamata, maksudnya Sakamoto itu. Misalnya, sebelum dia mati, dia perlu merasakan rasanya kehilangan keluarga, teman, bahkan semua impiannya. Mendengar itu, Shin sampai kaget. Dan seketika, melihat itu, orang-orang di situ sampai ketakutan dan lalu berlari pergi. Untung saja Shin masih bisa kembali berdiri. Dari situ Shin sudah tahu bila So adalah bagian dari terpidana mati itu. So pun menjawab, benar sekali. So yang mengira Shin sudah terbelah. Dan ternyata serangan So tadi ditangkis Shin dengan linggis. Shin yang penasaran kenapa So tahu nama Shin, So lalu memperlihatkan saja daftar list targetnya itu. Dan So melihat Saotang itu berada di level C dan Shin hanya berada di level D. Mendengar itu, Shin malah kesal karena ranking Shin lebih rendah daripada Lu Saotang.
So pun lalu memperlihatkan daftarnya itu saja, untuk Shin melihat sendiri kalau tidak percaya. So lalu meminta ke Shin untuk jangan kecewa, karena di depan kematian, ringking sama sekali tidak berguna. Mendengar itu, Shin pun langsung menghajar So saja. Setelah So menerima serangan dari Shin itu, So lalu memasang tali di kapaknya. Dan setelah itu, So mengajak mereka untuk bersenang-senang. Shin yang mencoba membaca pikiran So. Itu membuat kaget Shin, karena So berpikir So akan pastikan bila hidup mereka berdua bisa menghibur So. Dan dari situ, So pun lalu menyerang mereka berdua secara bertubi-tubi. Dan di saat itu, kapak So dapat mengenai tubuh Shin, karena Shin menyelamatkan Shao Tang. So pun sedikit bangga. Tapi seketika, beberapa paku sudah menancap di kaki So. Dan ternyata yang melakukan adalah Shao Tang. Dari situ, Shin lalu mengambil gas dan bara api, dan lalu disemprotkan ke So saja. Shin lalu mendekat ke Shao Tang. Namun setelah asap menghilang, serangan itu belum seberapa. So dengan kapaknya lalu meledakkan gas di belakang mereka. Dan dari ledakan itu, Shao Tang yang menyelamatkan Shin itu membuat Shao Tang tak berdaya. Dan itu membuat Shin sampai bingung apa yang harus Shin lakukan. Beralih ke Sakamoto. Sakamoto dan Masimo yang berada di toko Sakamoto. Mereka menunggu Shin dan Shao Tang. Kenapa tidak kunjung datang? Masimo percaya bila mereka akan baik-baik saja. Tapi Masimo juga penasaran seperti apa saat Shin jadi pembunuh bayaran. Sakamoto memberitahu memang Shin punya potensi. Tapi Shin saat ini belum mencapai batasnya, karena Shin dari dulu belum menghadapi pertarungan antara hidup dan mati. Lalu kembali ke Shin. Saat ini Shin sudah dibuat tak berdaya oleh So. Dari situ So dengan senangnya mengatakan apa yang akan terjadi nanti setelah So membunuh mereka berdua. Karena setelah itu adalah keluarga Sakamoto. Karena So tertarik dengan Sakamoto. Apa yang akan terjadi jika kematian seorang ayah yang telah kehilangan segalanya yang ia sayangi? Shin yang mendengar itu dan So yang berjalan mendekat ke Shin untuk menghabisi Shin dengan kapaknya. Dengan keadaan yang seperti itu, Shin dapat membuka kemampuan barunya. So lalu mengarahkan kapaknya ke Shin. Namun seketika Shin dapat menghindar. Dan dari situ, karena kemampuan baru Shin bisa melihat masa depan, akhirnya Shin dapat mengajar kembali So secara bertubi-tubi. Setelah Shin melancarkan pukulan kerasnya ke muka So, Shin teringat ucapan Wutang kemarin. Ternyata kemampuan baru Shin yang didapat saat ini sudah dibicarakan kemarin oleh Wutang. Bila Shin bisa membaca kemampuan motorik seseorang, itu tidak akan ada seseorang yang mampu mengalahkan Shin. Karena kemampuan itu, beberapa detik sebelum seseorang yang dia lawan akan menyerang, alam bawah sadar Shin sudah mampu melihat keputusan musuh terlebih dahulu. Setelah mengingat itu, Shin lalu mengatakan terima kasih ke So. Karena berkat So, Shin yang kesulitan memblokir pikiran So yang tiada henti, membuat Shin bisa menemukan kemampuan barunya itu. Setelah mengatakan itu, Shin lalu kembali mengejar So lagi. Namun tiba-tiba, Shin terhentikan. Karena Shin terlalu berlebihan menggunakan kemampuan barunya. So yang menyadari, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajar Shin balik. Dengan talinya, So mengikat Shin dan ditarik ke hadapannya untuk dikapak. Shin yang sudah panik, untung saja Shao Tang mengatakan siapa yang mengusik keluarga Shao Tang akan mati di tangan Shao Tang.
Melihat Saotang, Shin sampai heran karena Saotang terlihat berbeda. Shin yang melihat sekeliling dan melihat botol etanol murni. Dari situ, Shin mengerti. Pasti Saotang meminum itu. Dan Shin juga menyadari. Saat ini, Saotang dalam mode mabuk ala mafia. So masih bisa berdiri dan heran dengan mereka berdua. Saotang lalu menyuruh Shin untuk menyingkir karena kemungkinan tempat itu akan berantakan. So pun lalu menyerang Saotang dengan kapaknya. Saotang yang mengerti itu dengan mudahnya mengembalikan serangan So dan langsung menghajar So balik. Setelah So dijatuhkan ke lantai oleh Saotang, Saotang lalu mengarahkan pisaunya ke leher So, meminta So untuk bersiap untuk setiap orang yang sudah dibunuh oleh So. Karena Saotang akan memotong satu persatu jari So. So pun masih ngeyel. Tanpa lama-lama, Saotang lalu menancapkan pisaunya ke lengan So saja. Itu pun membuat So kesakitan dan memohon ampun. Bahkan So berjanji tidak akan mencari masalah dengan mereka berdua lagi. Saotang memberitahu, memangnya apakah So pernah mendengar permohonan para orang-orang yang telah So bunuh? Mendengar itu, So sampai ketakutan dan lalu berlari pergi. Saotang dengan tertawa mengejar So dan melemparkan berbagai hal ke arah So. So yang terus berlari, ternyata Shin sudah menanti di depan memegang tangga besi. Shin pun lalu mengakhiri saja. Akhirnya terpidana mati So gugur. Shin dan Saotang lalu mengatakan kepada So, yang terpenting bukanlah bagaimana kau mati, tapi bagaimana kau hidup. Beralih ke lokasi Tenmon, sisi badan Osaraki sedang makan tonkatsu. Itu menurut Osaraki sebagai ritual keberuntungan. Dan mereka berdua juga sudah tahu bila So sudah gugur di tangan Shin dan Saotang. Mendengar itu, Osaraki sampai khawatir bagaimana jika tidak kebagian salah satu dari mereka. Dan di saat itu juga Nagumo mengirim pesan ke Shishiba, memberitahu bila Nagumo juga sudah mendekati targetnya. Osaraki yang mendengar itu lalu cepat-cepat memakan makanannya dan lalu pergi meninggalkan Shishiba. Beralih ke Shin dan Saotang. Karena mereka berdua kecapean setelah mengakhiri show, mereka berdua malah tertidur di tempat itu. Akan tetapi terlihat So masih bisa sadar dan sudah berjalan di luar. Dia mengatakan tidak ingin mati di situ dan masih ingin membunuh lebih banyak lagi. So yang terus berjalan melihat mobil taksi berhenti di depannya. So lalu menghampiri saja dan menyuruh sopir taksi untuk mengantarkan So ke bandara. Sopir memberitahu bila masih membawa penumpang. So pun akan membunuh sopir itu bila tidak mau mengantarkan. So pun lalu masuk ke dalam mobil saja. Setelah So duduk, penumpang di belakang menanyakan ke So. Sepertinya terburu-buru So menoleh dan ternyata itu adalah Hyo. Dan seketika Hyo lalu keluar dari mobil dan berjalan pergi. Beralih ke Shin, terlihat Shin sudah sadar dan membangunkan Saotang. Setelah Saotang terbangun, Shin memberitahu bila So sudah kabur saat mereka berdua tertidur. Shin lalu melacak keberadaan So. Akan tetapi Shin tidak bisa melacaknya karena Shin terlalu banyak menggunakan kemampuan barunya. Namun tiba-tiba seseorang dari belakang memberitahu bila So sudah mati. Dan ternyata mereka itu adalah Bloodwater, agen pembersih lokasi pembunuh bayaran. Ketika seseorang pembunuh bayaran membuat kerusakan di tempat publik, mereka akan mengembalikan tempat tersebut seperti sedia kala. Dan mereka itu adalah tim pembersih GII. Dan mereka bekerja paruh waktu sambil berlatih menjadi pembunuh bayaran. Setelah beberapa saat, Saotang mengingat belanjaannya. Shin sampai panik dan mengajak Saotang untuk segera kembali ke toko Sakamoto. Menuju ke Osaraki. Ternyata Osaraki bergegas ke tempat permohonan. Dari situ Osaraki memohon, berharap Osaraki bisa membunuh salah satu terpidana mati itu. Sekejap mata, Dam pun sudah berada di samping Osaraki. Seketika Dam lalu menyerang Osaraki dengan suatu senjata yang muncul di tangannya.
Namun untung saja Osaragi dapat menahan serangan Dam itu dengan uang koin. Osaragi lalu berterima kasih kepada para dewa karena doanya langsung terkabul. Dam yang melihat Osaragi mengatakan, kenapa setiap orang selalu menutup matanya ketika sedang berdoa. Dari situ Osaragi lalu mengajari Dam cara berdoa. Menunduk 2 kali, tepuk tangan 2 kali, lalu menunduk sekali lagi. Tapi seharusnya memberi persembahan dulu. Dam pun masih bisa berdiri dan berjanji akan menjadikan Osaragi sebagai paling yang terimut dari daftar targetnya. Osaragi membalas bila Osaragi ingin Dam mati atas nama order. Dam pun lalu menyerang Osaragi saja. Dam kembali mengatakan bila yang dilakukan Dam itu hanyalah mencintai orang-orang dan betapa kejamnya di penjara dan dijatuhi hukuman mati hanya karena itu. Dan Dam juga mengatakan bila Osaragi itu juga pembunuh. Jadi apa yang membuat Osaragi menghakimi Dam seperti itu? Osaragi memberitahu bila rasanya hanya seperti ada serangga di rumah dan Osaragi harus membunuhnya. GII adalah rumah Osaragi dan order layaknya adalah raket nyamuk. Mendengar itu, Dam lalu kembali menyerang Osaragi. Bahkan dapat membuang senjata Osaragi keluar dari kuil. Dengan serangan Dam yang terus-menerus, Osaragi hanya bisa menghindar saja. Namun, ketika Osaragi terpojok di lonceng permohonan, itu dapat membuat Osaragi menyerang balik dengan lonceng itu dan bahkan membuat Dam terjatuh keluar dari kuil. Osaragi mengikuti saja. Dam yang melihat seketika, Dam kembali menyerang Osaragi. Bahkan tangan Osaragi terkena senjata Dam. Osaragi mengatakan, jika Osaragi dewa, Osaragi tidak akan pernah menciptakan orang seperti Dam atau Osaragi. Tapi karena para dewa sangat baik, Osaragi akan menjaga ketertiban sebagai gantinya. Dan pembunuh keji seperti Dam itu tak perlu berdoa. Dari situ, Osaragi lalu menyeret tangannya dari senjata Dam untuk menggapai tangan Dam. Dan langsung menendang Dam dengan sangat keras. Shin pun lalu menuju tentang kepribadian Dam. Dam bercerita bila cinta Dam itu selalu bertepuk sebelah tangan. Maka dari itu, untuk menginginkan kepribadian yang abadi, Dam selalu membunuh mereka. Agar orang-orang yang Dam cintai selalu memikirkan Dam. Anjay, psikopat banget ya bre. Setelah menerima tendangan dari Osaragi yang begitu keras, Dam masih bisa kembali menyerang. Pertarungan kembali terjadi. Namun, di saat Dam terkena serangan bertubi-tubi oleh Osaragi dan menjauh dari Osaragi, Dam terus selalu mengatakan bahwa dia selalu ingin dicintai. Osaragi lalu berjalan mendekat ke Dam. Osaragi yang melihat senjatanya berada di situ. Osaragi lalu mengambilnya. Dari situ, Osaragi akan mengakhiri Dam saja. Tapi sebelum Osaragi mengakhiri, Osaragi mengatakan bila Dam dan Osaragi itu adalah pembunuh. Tetapi karena orang-orang seperti Dam, Osaragi punya alasan untuk hidup setiap hari. Osaragi pun lalu mengakhiri Dam saja. Beralih ke Masimo yang sudah berada di menara Tokyo. Dia menelpon Sakamoto memberitahu bila teman-temannya yang sedang kesusahan, Masimo tak akan hanya diam saja. Dan dia di situ untuk menemukan para terpidana mati yang masih berkeliaran. Beralih ke suatu tempat, terlihat Kashima sedang menelpon seluruh, membicarakan bila 2 orang terpidana mati sudah terbunuh. Tapi secara keseluruhan, mereka sudah menarik perhatian order. Jadi, mereka akan menggunakan kesempatan itu untuk tahap berikutnya. Namun tiba-tiba, di saat Kashima masuk ke ruangannya, terlihat Apad sudah berada di balik pintu. Dia lalu menyerang Kashima. Dia lalu menanyakan apa
tujuan Kasima. Dan Apad juga memberitahu bila dia tidak akan membiarkan Apad dimanfaatkan oleh mereka. Karena Apad akan hidup dengan caranya sendiri. Apad pun lalu mencincang-cincang Kasima saja. Setelah itu, Apad mengatakan bila dirinya ingin lebih banyak memahami orang-orang, semakin banyak dan semakin banyak. Apad pun lalu pergi saja. Setelah Apad pergi, dengan tubuh Kasima yang sudah tercincang-cincang, dia masih hidup dan dia panik dengan kelakuan Apad. Dan menurut Kasima, Apad harus segera disingkirkan. Namun, seluruh yang masih mendengar itu, lewat telepon yang masih terhubung, seluruh meminta ke Kasima untuk membiarkan Apad saja berbuat suka hatinya. Iya. Beralih ke toko Sakamoto, terlihat minimalis sudah berjalan menuju toko. Sesampainya di dalam toko, hanya Aoi saja yang berada di situ. Setelah pertarungan melawan Sao, kini Shin dan Sao Tang diajak ke terapi fisik akupuntur langganan Sakamoto dulu. Shin sudah mulai diobati. Nenek yang mengobati bernama Mia. Nenek Mia itu terkenal di kalangan pembunuh bayaran karena teknik penyembuhannya. Dia dikenal sebagai tangan dewa di seluruh dunia bawah. Bisa menyembuhkan hampir semua luka. Bahkan luka dari pertarungan yang paling mematikan. Dan Shin yang sudah diobati dengan jarum akupuntur mungkin akan sampai sore hari. Karena kemampuan baru Shin itu seperti berlari secepat mungkin sambil menahan napas. Tapi agar Shin lebih baik menggunakan kemampuan barunya, setiap menggunakan Shin harus menyisihkan 5 menit sehari maksimalnya. Sao Tang yang juga masih pusing, nenek Mia lalu memberi ramuan sup miso, karang air tawar karena banyak racun yang menumpuk di tubuh Sao Tang. Sao Tang lalu meminum saja. Setelah itu, nenek Mia akan memeriksa Sakamoto. Karena sudah lama sekali nenek Mia tak memeriksa Sakamoto. Nenek Mia lalu memeriksa saja. Setelah diperiksa, nenek Mia menanyakan, akankah Sakamoto setelah itu akan menganjurkan beberapa tengkorak. Karena nenek Mia tahu dari titik amarah Sakamoto sebab anak-anaknya diserang. Nenek Mia lalu menetralkan titik amarah Sakamoto dan itu akan terasa sakit. Setelah itu Sakamoto akan pergi. Tapi sebelum pergi, nenek Mia melakukan ini. Yang dilakukan nenek Mia itu adalah titik tekanan yang disebut Saika Tandet. Dan itu akan memberi manfaat bagi Sakamoto nantinya. Selesai menahan sakit dari serangan nenek Mia, Sakamoto lalu pergi saja. Dan Sakamoto juga berpesan kepada nenek Mia untuk menjaga mereka berdua. Beralih ke toko Sakamoto, minimalis yang sudah masuk ke dalam toko dan menanyakan ke Aoi kemana perginya Sakamoto. Aoi dengan tenangnya menjawab bila Sakamoto sedang pergi ke terapi fisik. Minimalis yang sadar Aoi tidak mengerti situasinya saat itu. Minimalis lalu beraksi saja, merusak cashbox di depannya dan lalu merusak bangku kasir dan langsung mencekik Aoi. Minimalis yang kembali menanyakan Sakamoto tidak tahu kenapa Aoi dengan mudahnya menyerang balik minimalis. Dan ternyata itu adalah Nagumo yang menyamar sebagai Aoi. Karena kemarin sebelum Sakamoto pergi, Sakamoto meminta Nagumo untuk menjaga toko. Sebab Sakamoto khawatir dengan Aoi dan Hana jika hal itu akan terjadi. Menuju ke Menara Tokyo, di saat Masimo melihat ke bawah, di lantai kaca, saat itu Masimo melihat Apad. Apad yang terus berjalan dan terus mengatakan bila dia ingin tahu tentang semua orang. Di saat itu, Apad lalu menanyakan ke salah satu orang di tempat itu, apa yang sedang orang itu pikirkan. Orang itu yang kebingungan. Apad lalu memperlihatkan kekuatan benang yang tak terlihat ke orang itu. Demi keamanan orang itu, Masimo yang melihat langsung saja mengerahkan tembakannya ke Apad. Gilanya, Apad menyadari itu. Bahkan peluru Masimo bisa dihentikan. Di saat itu juga, Apad
lalu dengan kekuatan benda yang tak terlihatnya langsung menuju ke Massimo dan langsung menyerang saja. Massimo yang bisa menghindar dan akan menembak Appat. Seketika senapan Massimo sudah tercincang-cincang dan Appat lalu mengikat Massimo saja dengan benangnya itu. Massimo yang panik, tapi setelah itu Massimo kembali tenang karena Massimo menyadari Sakamoto sudah akan sampai di situ. Dan benar saja, akhirnya Massimo terselamatkan. Sakamoto mengatakan maaf ke Massimo karena Massimo sudah menunggu. Dan sesampainya Sakamoto di situ, ternyata tadi diberi petunjuk oleh Massimo dengan senapannya. Appat yang menerima pukulan keras Sakamoto tadi masih bisa berdiri. Dia mengatakan bila dia baru menerima pukulan keras itu. Dan menurut Appat, seseorang yang bisa memukul sekeras itu mungkin saja bisa memahami Appat. Appat setelah mengatakan itu, Sakamoto lalu yang akan mengurus Appat. Beralih ke toko Sakamoto, minimalis yang mengatakan bila minimalis sudah membunuh 432 orang dan itu tidak memuaskan kebosanan minimalis. Tapi jika minimalis membunuh Nagumo, akankah akan mengubah itu? Pertarungan kembali terjadi. Dengan kelincahan Nagumo, semua serangan minimalis Nagumo dapat menghindari. Bahkan Nagumo mempermainkan minimalis dengan trik magicnya. Dan itu sampai membuat minimalis kesal dan menyerang Nagumo sampai bertubi-tubi. Di saat itu Nagumo lalu menghilang. Minimalis yang terus mencari, seketika Nagumo berubah menjadi minimalis dan lalu mencekik minimalis. Di saat itu minimalis tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan sampai kebingungan. Padahal Nagumo kecil, tapi kenapa begitu kuat? Nagumo yang mencari informasi di saku minimalis, tapi tidak mendapatkan apapun. Nagumo lalu membuang minimalis saja dan lalu mengeluarkan senjata kesukaannya dengan 6 fungsi yang berbeda. Nagumo lalu menyuruh minimalis untuk minimalis memilih nomor berapa yang cocok untuk kematian dirinya. Minimalis yang semakin jengkel karena Nagumo terlalu meremehkan minimalis lalu menyerang Nagumo. Nagumo yang berhasil menghindar karena minimalis tidak memilih nomor. Nagumo lalu mengeluarkan satu dadu untuk menentukan nomornya. Seketika dadu itu sudah berada di mulut minimalis. Setelah dikeluarkan dengan lidah minimalis, itu menuju ke angka 3. Dari situ seketika Nagumo lalu menghabisi minimalis dengan senjata nomor 3. Pada akhirnya minimalis gugur. Dan pertarungan itu, seisi toko sudah hancur lebur. Nagumo mengatakan pasti Nagumo akan dibunuh oleh Sakamoto. Menuju ke Menara Tokyo, Sakamoto dan Appat sudah mulai bertarung. Appat sampai heran. Padahal Sakamoto gemuk, tapi gerakannya sangat lincah. Sakamoto yang menerima serangan Appat, dia juga heran. Kenapa Sakamoto tidak bisa menurunkan berat badannya? Sakamoto sampai kepikiran serangan nenek Mia tadi. Apa yang sebenarnya dia lakukan untuk Sakamoto? Appat lalu kembali menyerang Sakamoto. Benar Appat yang dapat mengikat kaki Sakamoto untuk dipotong. Tapi membuat Appat heran karena Sakamoto sangat kuat. Appat lalu menarik Sakamoto. Dengan begitu, untung saja Sakamoto dapat menyerang balik. Appat yang melihat pajangan itu berantakan untuk menyerang Appat. Appat sampai jengkel. Dia lalu menata kembali pajangan menara itu. Di saat Appat menata, Sakamoto berusaha untuk mengecilkan badannya seperti biasanya. Tapi masih tetap tidak bisa. Selesai menata itu, Appat lalu kembali menyerang Sakamoto. Untung saja Sakamoto berhasil lepas dari benang Appat. Dan dari situ Sakamoto menyadari walaupun tubuhnya masih gemuk, tapi terasa ringan sekali. Menuju ke terapi akupuntur, nenek Mia yang memberitahu Shin bila saat ini Sakamoto yang dalam kondisi gemuk, kekuatan Sakamoto hanya 30% dari masa jayanya.
Tapi menurut Nenek Mia, apa yang dilakukan Nenek Mia memukul Sakamoto di titik tekanan Tanden Saika itu agar Sakamoto harus adaptasi dan terbiasa dengan tubuh barunya. Dan seharusnya kini tubuhnya mengerti ukuran yang sebenarnya. Dan menurut Nenek Mia, jika saat Sakamoto menerima dirinya apa adanya, dia akan jadi cukup kuat tanpa harus langsing. Dan benar saja, apa yang dikatakan Nenek Mia itu, Sakamoto semakin lincah saja. Setelah Sakamoto menyadari apa yang dilakukan Nenek Mia, kini Sakamoto akan memulai serangan balik. Sakamoto lalu menghajar Apart, bahkan sampai keluar dari ruangan menara dan terjatuh di rangkaian besi menara. Setelah menerima serangan Sakamoto itu, Apart masih bisa berdiri. Dia mengatakan, jadi semakin menyenangkan. Dan mungkin Sakamoto lah yang akan mendengarkan perkataan Apart. Sakamoto merespon, tak ada waktu untuk mendengarkan ocehan Apart. Beralih ke Shishiba dan Osaragi. Shishiba mengajak Osaragi makan ramen di acara festival. Karena menurut Shishiba, banyak orang berkata bahwa jangan perang dalam kondisi lapar. Karena mereka itu juga mencari target selanjutnya. Osaragi menuruti saja, mencoba semua makanan di acara festival itu. Tapi di saat terakhir akan memakan makanan bintangnya di situ, targetnya tiba-tiba muncul di situ. Target yang menyadari mereka berdua dari GII. Dia lalu berlari pergi, bahkan sampai menumpahkan makanan Shishiba. Dan itu sampai membuat Shishiba murka. Wah, seru juga ya, Bre. Dah lanjut nanti ya. Pilih link ada di deskripsi ya. Terima kasih.